Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan periodisasi meliputi model pemerintahan, masa kejayaan, dan masa kemunduran. Yang pertama yaitu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Model kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu dalam memimpin beliau menggunakan sistem musyawarah. Yang kedua, beliau menghargai orang lain, baik lawan maupun kawan. Yang ketiga, sifat ramah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, lebih mementingkan umat daripada diri beliau sendiri. Yang kelima, cepat menguasai situasi dan kondisi, serta tegar menghadapi musuh. Yang keenam, sebagai koordinator dan pemersatu umat. Yang ketujuh, prestasi dan jangkauan beliau di segala bidang. Masa kejayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat pada yang pertama Perang Badar 1, yang kedua Perang Badar 2, yang ketiga Perang Bani Sulaim, yang keempat Perang Aswaid, yang kelima Perang Anmar, yang keenam Perang Uhud, yang ketujuh Perang Hunain, yang kedelapan Perang Bani Sulaim, yang kesembilan Perang Handak atau Perang Parit, yang ke-10 Perang Bani Hainuha. Selanjutnya yaitu masa kemunduran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktor terpenting dari kemunduran umat Islam adalah kemerosotan moral dan hilangnya sikap dinamis di tengah komunitas ini. Hal tersebut diperparah dengan meluasnya sikap dogmatis dan kekakuan. Beberapa juga menilai faktor-faktor yang lebih bersifat fisik, semisal munculnya peperangan dan invasi atas banyak wilayah umat Islam. Dugaan lainnya adalah menurunnya aktivitas intelektual dan sains, sedangkan golongan-golongan non-Islam justru berpacu melakukannya. Yang kedua yaitu pada zaman Khalifah. Model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, mengutamakan meniru sikap Rasulullah dalam melaksanakan segala kegiatan dan berupaya mentaati segala ajaran Islam. Yang kedua, menetapkan khalifah atau pimpinan secara demokratis, yaitu dengan musyawarah untuk mufakat dan pemilihan. Yang ketiga, jabatan khalifah diperoleh berdasarkan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Yang keempat, apabila terjadi permasalahan, diambil solusi melalui musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, jabatan dianggap sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan masyarakat. Yang keenam, khalifah lebih mengutamakan kesejahteraan daripada mengejar kekayaan dan kekuasaan. Rakyat adalah segalanya, sedangkan khalifah adalah pengabdi. Yang ketujuh, prinsip dasar sebagai khalifah adalah pemimpin pemerintah sekaligus pemimpin agama. Yang kedelapan, prinsip dasar pemerintahan bersandar pada kedekatan hubungan istimewa dengan Nabi Muhammad SAW dan faktor keagamaannya, ketokohannya, dan kesetiaannya kepada Islam. Yang kesembilan, prioritas dakwah Islam dan perhatian kaum muslimin di negeri-negeri Turki, Mesir, Syria, Arab, Irak, dan Persia, atau prioritas pengalaman ketika kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya yaitu masa kejayaan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam. Propaganda Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, lalu terjadilah perang Yamamah yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang kedua, dimulainya kodifikasi Al-Quran. Dampak dari perang yang berlangsung di era kepemimpinan Abu Bakar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika membela agama Allah. Yang ketiga, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Di era Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, penyebaran dakwah Islam semakin diperluas ke Suriah, Kekaisaran Persia, dan Bizantium. Melalui perang Yarmouk yang cukup sulit, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium dan juga menjadi awal runtuhnya kekaisaran itu. Yang keempat, penaklukan Mesir pada masa Umar bin Khattab, pembawa pertama Islam ke wilayah Afrika. Islam juga meluas hingga ke Libya, Barhoh, Persia, Irak, Armenia, Khurasan, Nisabur, Azerbaijan, Basra, Syria, Yordania, Gaza, Baitul Maqdis, dan beberapa daerah di sekitar Laut Tengah. Selain meneruskan kebijakan pendahulunya, Khalifah Umar juga membuat gebrakan-gebrakan revolusioner dalam pemerintahannya. Yang kelima, untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Misalnya, Umar mendirikan lembaga kepolisian, korps militer dengan tentara terdaftar. Mereka digaji yang besarnya berbeda-beda. Ia juga mendirikan pos-pos militer di tempat-tempat strategis. Selanjutnya yaitu masa kemunduran Khulafaur Rasyidin. Wafatnya keempat sahabat tersebut menyebabkan terpecahnya Islam menjadi 3 golongan, yaitu Syiah, Khawarij, dan Sunni. Yang ketiga yaitu pada zaman Bani Umayyah.
Model kepemimpinan yang digunakan Bani Umayyah yaitu monarki atau turun-temurun. Selanjutnya yaitu masa kejayaan Bani Umayyah. Yang pertama, semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam. Wilayah kekuasaan Islam di masa kekhalifahan Bani Umayyah meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Yang kedua yaitu pembangunan di segala bidang. Meliputi yang pertama, memindahkan ibu kota pemerintahan dari kota Kufah di Irak ke kota Damaskus di Suriah atau negeri Syams. Yang kedua yaitu mengganti sistem kepemimpinan Khulafaur Rasyidin setelah Rasul wafat melalui musyawarah menjadi sistem kepemimpinan berdasarkan keturunan. Yang ketiga, mendirikan dinas pos lengkap dengan peralatannya serta disediakan kuda di tempat-tempat tertentu sebagai alat transportasinya. Yang keempat, mencetak alat tukar pembayaran atau uang. Yang kelima, menertibkan dan memperkuat angkatan bersenjata baik dari segi struktur maupun administrasinya. Yang keenam, mulai dikembangkannya jabatan khusus hakim atau hadis sebagai profesi tersendiri. Yang ketujuh, mulai dikembangkannya jabatan khusus untuk dinas pos. Yang ketiga yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan meliputi yang pertama, ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu tafsir. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Yang kedua, ilmu bahasa dan sastra, yaitu segala ilmu yang mempelajari tata bahasa dan kesusastraan Arab. Yang ketiga, ilmu sejarah, yaitu ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Selanjutnya yaitu masa kemunduran Bani Umayyah. Banyak sekali faktor yang menyebabkan runtuhnya kekhalifahan Bani Umayyah. Di antaranya adalah yang pertama, terbunuhnya Marwan II oleh tentara Bani Abbasiyah pada 132 Hijriah atau 750 Masehi. Yang kedua, sistem pergantian khalifah yang menggunakan sistem warisan ternyata tidak dilakukan secara konsisten. Akibatnya menimbulkan persaingan yang tidak sehat di antara para anggota kerajaan. Yang ketiga, munculnya beberapa kelompok yang merasa tidak setuju dan tidak puas terhadap kepemimpinan Bani Umayyah, bahkan sejak kekhalifahan ini berdiri. Kelompok-kelompok tersebut antara lain kelompok Syiah, kelompok Khawarij, dan kelompok Mawali. Yang keempat, beberapa khalifah tidak mampu menyatukan perbedaan serta menyelesaikan pertentangan yang ada. Yang kelima, timbulnya pemberontakan-pemberontakan. Yang keenam, gaya hidup bermewah-mewahan yang dijalani sebagai khalifah dan keluarganya. Yang ketujuh, bangkitnya Bani Abbasiyah sebagai kekuatan baru. Yang keempat yaitu pada zaman Bani Abbasiyah. Model kepemimpinan yang digunakan Bani Abbasiyah yaitu monarki atau turun-temurun. Yang selanjutnya yaitu masa kejayaan Bani Abbasiyah. Yang pertama, sektor industri meliputi kain linen di Mesir, sutra dari Syria dan Irak, kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Yang kedua, menjalin hubungan perdagangan dengan Cina. Yang ketiga, perdagangan juga dilakukan melalui darat melewati jalan sutra. Barang-barang dagangan dari Abbasiyah dikirim ke wilayah Cina dan India. Barang-barang dari Eropa pun harus melalui bandar perdagangan Abbasiyah. Yang keempat, gerakan intelektual ini ditandai oleh gerakan penerjemahan karya-karya berbahasa Persia, Sanskerta, Suriah, dan Yunani ke bahasa Arab. Yang kelima, titik tertinggi pengaruh Yunani terjadi pada masa Al-Ma'mun. Kecenderungan rasionalistik khalifah dan para pendukungnya dari kelompok Mu'tazilah yang menyatakan bahwa teks-teks keagamaan harus bersesuaian dengan nalar manusia, mendorongnya untuk mencari pembenaran bagi pendapatnya itu dari karya-karya filsafat Yunani. Selanjutnya yaitu masa kemunduran Bani Abbasiyah. Yang pertama, komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang kedua, bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah sangat rendah. Yang ketiga, dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Yang keempat, keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat kekuatan militer menurun, khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Yang kelima, yaitu persaingan antar bangsa. Yang keenam, kemerosotan ekonomi. Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya dan yang masuk lebih besar daripada pengeluaran, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah khalifah mengalami periode kemunduran, negara mengalami defisit anggaran. Dengan demikian, terjadi kemerosotan ekonomi.
Yang ketujuh yaitu konflik keagamaan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. Yang kelima yaitu pada zaman Turki Utsmani. Model kepemimpinan yang digunakan Turki Utsmani awalnya menggunakan sistem kesultanan. Lalu Mustafa Kemal Atatürk merubah sistem pemerintahan menjadi Republik Turki yang memiliki ideologi yang biasa disebut dengan Kemalis. Kemalis sendiri terdiri dari 6 bagian dalam ideologi ini, yaitu republikanis, nasionalis, populis, revolusionis, dan sekularis. Selanjutnya yaitu masa kejayaan Turki Utsmani. Yang pertama, Turki Utsmani menyerang dua kekuatan besar di sekitarnya, yakni Kerajaan Mamluk dan Kekaisaran Bizantium. Yang kedua, Turki Utsmani perang melawan Kekaisaran Bizantium dilanjutkan oleh Orhan. Ia menaklukkan Bursa pada tahun 1324 dan menjadikannya ibu kota Utsmani. Yang ketiga, di bawah kepemimpinan Orhan, Turki Utsmani meluaskan wilayahnya ke Eropa, mulai dari Bursa, Kosovo, Nikopol, dan Gallipoli. Yang keempat, Turki Utsmani merebut Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Yang kelima, Turki Utsmani menguasai daerah-daerah di semenanjung Balkan. Yang keenam, Turki Utsmani ekspansi ke arah selatan Turki. Ia mempersatukan Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium dalam satu kekuasaan. Selanjutnya yaitu masa kemunduran Turki Utsmani. Yang pertama, ekonomi yang semakin melemah. Keberhasilan Portugal dan Spanyol menjajah dan memonopoli kekayaan dunia Islam. Hal ini mengakibatkan kemiskinan dan kemunduran ekonomi yang berat di dunia Islam. Yang kedua, kelemahan sains dan agama. Dalam belenggu kehidupan akidah, Murji'ah, dan tarekat Sufi, Daulah Turki Utsmaniyah sangat asing dari industri, teknologi, dan sains sehingga menganggap segala penemuan baru di bidang teknologi dan industri sebagai sihir. Yang ketiga, kelemahan sosial dan moral. Penyalahgunaan harta wakaf untuk kepentingan memperkaya para pegawai wakaf, menjamurnya warung-warung hamar, rumah-rumah judi, minuman keras, dan pelacuran dalam musik dan nyanyian, dan aneka ragam kebejatan moral lainnya menjadi pemandangan umum di tengah masyarakat. Yang keenam yaitu pada zaman dinasti Mughal. Model kepemimpinan yang digunakan dinasti Mughal adalah monarki atau turun-temurun. Selanjutnya yaitu masa kejayaan dinasti Mughal. Yang pertama, kerajaan Mughal berhasil menguasai wilayah meliputi Kabul, Lahore, Multan, Delhi, Agra, Oudh, Allahabad, Ajmer, Gujarat, Melwa, Bihar, Bengal, Kandes, Berar, Kashmir, Hajipur, Golconda, Lahore, dan Trichinopoli. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, Mughal telah mengekspor kain ke Eropa. Yang ketiga, kerajaan ini juga merupakan produsen rempah-rempah, gula, garam, wool, parfum, dan aneka produk lainnya. Yang keempat, di bidang pendidikan dan pengetahuan, Mughal juga mencapai prestasi yang gemilang. Bangunan seperti madrasah, masjid, dan perpustakaan tersebar di wilayah kekuasaan Mughal. Pada tahun 1641 Masehi, perpustakaan di Agra telah memiliki koleksi buku sebanyak 24.000. Yang kelima, di bidang arsitektur, kerajaan Mughal telah memiliki bangunan yang megah, seperti Benteng Merah, Masjid Jami, Taj Mahal, istana yang megah di Delhi dan Lahore, serta makam-makam yang sangat mengagumkan. Beragam karya sastra bermunculan di India pada masa kekuasaan dinasti ini. Selanjutnya yaitu masa kemunduran dinasti Mughal. Yang pertama, perebutan kekuasaan pada periode Sultan lemah dan juga serakah. Yang kedua, kebijakan represif Sultan Aurangzeb yang menimbulkan banyaknya pemberontakan. Yang ketiga, konflik agama. Yang keempat, saling berebut pengaruh dalam kegiatan perdagangan. Dan yang kelima, intervensi asing. Yang ketujuh yaitu pada zaman dinasti Safawiyah. Model kepemimpinan yang digunakan dinasti Safawiyah adalah monarki atau turun-temurun. Selanjutnya yaitu masa kejayaan dinasti Safawiyah. Yang pertama, di bidang ekonomi, menjadikan Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun sebagai pusat pandangan laut dengan nama Banda Abbas. Selanjutnya yaitu berkembangnya pertanian di kawasan Bulan Sabit subur. Yang kedua yaitu di bidang pembangunan fisik dan seni, berhasil menjadikan Isfahan sebagai ibu kota kerajaan sekaligus menjadi kota yang sangat indah. Selanjutnya yaitu masa kemunduran dinasti Safawiyah. Di antara faktor-faktor kemunduran Daulah Safawiyah ini adalah konflik yang terus-menerus berkepanjangan dengan Turki Utsmani.
Bagi Turki Utsmani, berdirinya Daulah Safawiyah yang beraliran Syiah menjadi ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya. Akibatnya, harus diperanginya. Konflik antara keduanya boleh dibilang tidak pernah padam, kecuali dulu Sultan Abbas I pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Turki Utsmani. Setelah itu, konflik kembali lagi. Faktor berikutnya yaitu karena lemahnya Sultan yang diangkat sehingga mereka tidak dapat mempertahankan kekuasaan yang diwarisinya, apalagi memperluas. Sebaliknya, yang terjadi adalah konflik internal memperebutkan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Juga tidak didukung pasukan tentara yang kuat karena pasukan Gulam yang dibentuk Sultan Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi. Sekian presentasi dari saya tentang perbandingan periodisasi meliputi model pemerintahan, masa kejayaan dan masa kemunduran. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.